Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya, karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Wah, ini Kang Deddy Mulyadi benar-benar gubernur yang saya pikir katakanlah gila ya. Banyak terobosan, banyak gebrakan, banyak hal yang ia terabas, sesuatu yang selama ini mungkin dipandang oleh orang tidak mungkin untuk dirubah, ternyata ia mampu. Contoh yang terbaru adalah Kang Deddy Mulyadi meminta Bank Jabar Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan suku bunga ya, yang dianggapnya terlalu tinggi. Sebab suku bunga ini akan berpengaruh, apalagi nanti banyak para pengusaha yang menggunakan jasa Bank Jabar untuk membangun Jawa Barat. Langkah-langkah gila dan spektakuler ini pantut dicontoh bahwa gubernur di Jawa Barat satu-satunya hari ini yang begitu banyak memberikan terobosan untuk membangun wilayahnya, siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Sebelum kita ulas lebih detail apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait dengan meminta suku bunga ini untuk diturunkan dalam RUPS nanti, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share terlebih dahulu. Mudah-mudahan hadirnya kanal Dulu Rahayu bisa menjadi referensi bagaimana para pemimpin, bagaimana kita menganalisa, dan bagaimana kita menyebarluaskan spirit optimisme serta ide-ide gagasan cemerlang dan kadang gila yang dilakukan oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi bagi siapapun, terutama bagi masyarakat Jawa Barat dan bagi warga Indonesia. Dulur-dulur, di tengah sengkarut Bank Jabar sedang memiliki cobaan bahwa ada 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penggelembungan atau markup dana iklan di Bank Jabar. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi ia memberikan perhatian serius terhadap bank milik Pemprov Jawa Barat tersebut. Kang Deddy Mulyadi adalah pemilik saham atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat, atau katakanlah ex officio ya, di mana bahwa Bank Jabar atas nama Provinsi Jawa Barat adalah pemegang saham terbesar, paling tidak katakanlah disebut pemilik saham pengendali ya, dengan angka saham nilainya 38 atau lebih ya, 38% atau lebih. Tentu saja yang lain ada pemilik saham yang menyimpan sahamnya di Bank Jabar, mulai dari Pemprov Banten, kemudian ada juga pemerintah daerah, juga mungkin pihak swasta. Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa Bank Jabar ini tidak saja hadir untuk melayani masyarakat dalam dunia perbankan, tetapi juga lebih dari itu, bahwa bank ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Jadi salah satu komponen yang ada dalam APBD Provinsi Jawa Barat adalah pendapatan yang dihasilkan salah satunya dari kegiatan usaha Bank Jabar. Oleh sebab itu, ini mungkin dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai momentum bahwa adanya kasus besar korupsi yang tengah ditangani oleh KPK yang nilai kerugiannya ditaksir mencapai 222 miliar. Kesempatan untuk bersih-bersih, juga kesempatan untuk melakukan penataan, untuk melakukan tata kelola yang lebih baik dalam bank terbesar di Jawa Barat ini. Mulai dari bagaimana ia memberikan masukan-masukan dan ide, misalnya kantor cabang yang jangan terlalu banyak, yang itu membutuhkan kos biaya listrik, biaya pegawai, tenaga cleaning service, office boy, banyak item biaya yang tentu saja menyedot pendapatan atau surplus itu sendiri dari Bank Jabar. Mungkin dalam benak Kang Deddy Mulyadi,
kalau Bank Jabar ini menjadi bank yang ramping dari sisi personil pegawai, mulai dari jajaran komisaris, direksi, termasuk para pejabat eksekutif, sampai kepada para pejabat yang paling bawah di tingkat perbankan itu sendiri, maka Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa akan ada pendapatan surplus yang lebih besar dari bank ini, yang tentu saja bisa dimanfaatkan untuk membangun Jawa Barat yang lebih istimewa. Dan yang lebih menarik adalah suku bunga kredit, yang tentu saja angkanya masih banyak dengan berbagai skema, dengan berbagai produknya di atas 10%, ada yang 14%. Dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi terlalu besar, apalagi bagi para pengusaha. Kecuali ya bagi kredit usaha rakyat, itu kan disubsidi oleh pusat dan itu lain cerita. Tetapi suku bunga dasar Bank Jabar yang kemudian sesungguhnya diatur oleh BI dan lain-lain, itu kemudian bagaimana Kang Deddy Mulyadi melihat agar terjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pengusaha bisa mengakses modal dengan mudah dan ringan, lalu dia bisa membangun infrastruktur di daerah Jawa Barat dengan lebih berkualitas, maka manfaat yang dirasakan dari hadirnya Bank Jabar ini bisa betul-betul bisa membangun lompatan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi tentu jarang dan rasanya ia selalu mengelak kalau ditanya soal kasus korupsinya, karena mungkin di situ juga sangat sensitif. Kita mungkin sekilas kalau mereview apa yang terjadi dalam 2 atau 3 minggu terakhir ini, di mana KPK itu melakukan penggeledahan terhadap beberapa lokasi, termasuk diantaranya rumah Ridwan Kamil, yang pada saat itu Ridwan Kamil tentu saja menjadi pejabat. Salah satunya ia adalah pemegang saham, karena pada saat itu Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan ditengarai bahwa Ridwan Kamil juga, kenapa misalnya rumahnya digeruduk, kenapa rumahnya dilakukan penggeledahan, dan juga ada penyitaan terhadap beberapa barang. Dari beberapa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di bank, di rumah Ridwan Kamil, dan di tempat-tempat yang lain, ada sekitar 5 item yang disita. Di antaranya adalah dokumen-dokumen, kemudian ada surat-surat, termasuk adalah deposito yang nilainya mencapai 70 miliar. Kemudian ada juga rumah, mobil, dan lain-lain. Ini kemudian momentum bahwa Bank Jabar yang kadung selama ini dicurigai dan diduga menjadi menjadi lembaga di mana orang bisa melakukan korupsi, di mana orang bisa melakukan nepotisme dan kolusi. Ada banyak para pejabat yang disimpan bekerja di situ. Ada banyak orang-orang elit yang anaknya kemudian bekerja di Bank Jabar. Ini kemudian oleh Kang Deddy Mulyadi ingin coba dipisahkan mana wilayah bisnis yang seharusnya dikelola secara profesional, tetapi faktanya masih banyak dicampuri oleh urusan-urusan politik. Kita melihat saat pidato Kang Deddy Mulyadi barusan ingin meminta Bank Jabar menurunkan suku bunga Bank Jabar yang dianggap terlalu besar, membebani masyarakat, membebani para pengusaha, sebagai langkah konkret dan berani, di mana ia ke depan menjadikan bank ini sebagai sandaran masyarakat dan para pengusaha untuk membangun Jawa Barat ini menjadi istimewa. Dan juga kadang perbankan itu sangat gila dalam melakukan bisnis-bisnis. Mending kalau CSR-nya, kalau income-nya, kalau surplusnya itu betul-betul tidak disalahgunakan, seperti yang terjadi hari ini, di mana terbukti walaupun masih dugaan, sudah ada tersangka yang nilai angka korupsinya mencapai kerugian negara itu 222 miliar, bahwa ternyata income, benefit atau manfaat yang dirasakan masyarakat sungguh kecil. Kita lihat suku bunga orang yang menyimpan di Bank Jabar
itu hanya 0, sekian persen, 1%, bahkan yang terbesar paling 4%. Bagi yang melakukan deposito, tabungan yang nilainya misalnya apalagi yang di bawah 10 juta, berapa bunga yang kita dapatkan kalau kita menyimpan uang di Bank Jabar? Sementara ketika kita meminjam, melakukan akad kredit, beban bunga yang harus kita bayar, yang harus ditanggung oleh nasabah, baik nasabahnya sebagai perorangan ataupun sebagai para pengusaha, itu sungguh sangat memberatkan. Maka ini adalah gubernur yang cukup berani, gubernur baru di Jawa Barat yang melakukan kerjanya sangat taktis dan cepat. Des gitu. Ini kemudian menjadi momentum bagaimana warga masyarakat Jawa Barat punya harapan bahwa Bank Jabar ini menjadi bank yang akan melejit menjadi bank besar, menjadi bank di mana masyarakat tanpa ragu untuk menyimpan uangnya di Bank Jabar, juga menjadi sandaran dan solusi ketika masyarakat butuh kredit, butuh pinjaman. Ia tidak ragu untuk menjadikan Bank Jabar sebagai mitra usaha dalam membangun wirausaha di Jawa Barat yang tentu saja secara triple effect down bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, bisa menumbuhkan wirausahaan baru, dan kemudian bisa membangun infrastruktur dengan lebih berkualitas karena beban pengusaha itu menjadi ringan dengan catatan bunga banknya menjadi rendah. Begitu dulur-dulur, kita dukung mudah-mudahan langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi yang nanti pada tanggal 16 April akan dilakukan RUPST ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, di mana salah satunya di situ juga akan membahas tentang tentu saja mengisi kekosongan direktur utama yang kemarin mengundurkan diri karena Yudi Renaldi sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Bank Jabar yang angkanya mencapai 222 miliar. Ini juga menjadi bagian penting sejarah seorang gubernur melakukan terobosan penting, rasional dan masuk akal. Bagaimana mengelola, bagaimana seorang pemimpin, seorang decision maker melakukan upaya-upaya taktis mengeluarkan kebijakan agar perusahaan yang notabene kita sebut sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD ini kemudian menjadi salah satu lokomotif ekonomi di Jawa Barat. Selain meningkatkan pendapatan asli bagi daerah, juga meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, menumbuhkan wirausahawan baru. Terima kasih dulur-dulur, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.